Karena duanya gagal, mungkin diundurkan kalau mau ngaji lagi. Satu, Ananda Rafa bin Imam Ghazali. Dua, Ananda Nofal bin As'ad bin Sa'ad As'ad. Nah inilah sebenarnya hari ini 6 anak. Nah, dari tanggung jawab orang tua dari mana ini? Ya. Sebenarnya ini hari ini tuh 6 anak yang hafal juz amma itu. Maka ditunggu sampai Rabiul Awal, apa masih datang tidak? Kalau Rabiul Awal datang berarti bisa khatam untuk 2 anak. Di sini. Ya. Maka ini kami sayangkan dari aparat pemerintah. 3 RT diundang semuanya, tidak ada yang nongol satupun. Kadusnya datanglah terlambat. Itulah contoh aparat pemerintah yang paling baik. Sebenarnya aparat pemerintah itu harus memberikan contoh pada rakyatnya yang paling utama datangnya. Maka ibu bapak kesal tidak ibu? Bapak di sini sekarang duduk di sini kesal tidak? Benar. Ulah kapaksa, ulah sini dicarikan. Lamun ngabohong dongan dosana double. Rasakan ibu sekarang keselnya dari mulai awal pertama. Di sini kalau datang apa undangan jam segitu paling telat 15 menit sudah mulai. Kalau di sini paling telat berarti itu adalah orang munafik, tidak tepat waktu. Kan begitu. Karena harus tepat waktu. Ya. Undangan jam segitu di sini tidak bisa tunda-tunda. Kalau dari kemarin sekarang ini Ibu Bapak, sebenarnya ini udah 4 kali khatam dengan sekarang dalam jangka 1 tahun. Pertama khatam tafsir juz amma, yaitu tafsir juz amma Habib Ahmad Jamulail Al-Idrus. Dulu kecil-kecilan diadakan khatamannya, tapi begitu syahdu dan hebatnya semua pada mencucurkan air mata dari sejak baca Fatihah sampai akhir doa, sampai makan pun masih ada ting aling karena makan sambal. Yang kedua diadakan kemarin sebelum Ramadan. Itu acara masih kecil-kecilan, tapi waktu sampai memasuki maghrib belum selesai. Padahal dimulai jam 3:30. Kemarin acara yang ketiga khotamnya yaitu dari Ananda Ja'far Shadiq dari 6 kali khotam, Ananda Azimah 5 kali khotam, Ananda Azizah 4 kali khotam, Ananda Habibah 4 kali khotam, Ananda Alimuddin 3 kali khotam, Ananda Sholihuddin 3 kali khotam. Dan Ananda Ja'far 6 juz tahfidz dan Ananda Alim 3 juz tahfidz. Alim dan Salih keluaran dari Al-Hamid pesantrennya. Shadiq yaitu keluaran dari Al-Hamid, pesantren Al-Kititam, pesantren Al-Marwat, dan sekarang mencari ilmu di pesantren Al-Masturiyah Arabia Semarang. Jadi kemarin ketika dalam halal bihalal itu sebenarnya hafnil Quran. Itu dari maghrib sampai jam 10 belum selesai. Sekarang juga kalau nanti sampai jam 9 malam belum selesai, wajar. Kalau datang telat, di semak telat tuh datang deh. Inilah orang tua yang goblok nah. Tidak mau mendidik anak. Katanya ini menjadi anak yang solih, anak yang baik, ilmu yang bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Yang menjadi bakti pada kedua orang tua, ya tidak durhaka pada orang tua. Bagaimana tadi niat anak-anak kita supaya menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Sebutkan di dalam hadis tadi yang sanadnya dari Ali bin Abi Thalib, yang rawinya oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, siapa orangnya yang membaca Al-Qur'an? Itu man qara Al-Qur'an fastahara, maka dijelaskan baca Qur'annya tidak ngaberim yang tidak ini. Fasih tartil yang disebutkan adalah Allah warotilil Qur'an tartila, bacalah Al-Qur'an dengan secara halus dan perlahan-lahan, tidak terburu-buru kayak jamiah Yasin.
terutama jamiah Yasin orang laki-laki, Yasin Al-Quran, kayak gitu. Nah itu yang disebut ruba qoril Quran. Banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran yang tapi Al-Quran akan mencelaka apa? Celaka. Melaknat kepada yang bacanya. Dengan cara baca celaka kamu ngobrol sisi wo. Keur aya baca Quran ngobrol. Yeah. Dijelaskan dan mengartikan atau paham dengan apa itu bacaan, maka dia dijamin oleh Allah masuk surga. Dan bahkan membebaskan 10 orang keluarganya yang akan masuk neraka jadi bebas tidak masuk neraka. Inilah hadis menerangkan begitu. Maka ibu, bapak kalau mengabaikan anak-anak untuk ngaji, berarti ibu mengabaikan anak untuk kepada api neraka, masukkan api neraka, berarti nanti ibu dan bapak geret oleh anak kepada api neraka. Ya. Di sini boro-boro arek ngabalayar lain ku gegelendong teh. Ya ibu ngerasa kesal bagaimana kami seorang pengajar menghadapi anak-anak yang masih kene berem. Tapi alhamdulillah ibu bapak sanajan beteng koroncongan berapa tahun anak dididik tak apakah minta bayaran pada saudara-saudara kan tidak. Tapi mengapa orang tua disuruh datang saja di sini dia mau? Kasal baru kubet kasal sekarang, tapi kami mendidik anak-anak. Nu cerik, nu caing, nu sariwal, nu garung. Bagaimana supaya sampai ingin berhasil begini? Beruntung di blok kita. Kalau kita perhatikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, belum ada anak usia PAUD sudah hatam agama. Tapi di sini blok Paing baru sudah ada, yaitu 7 anak. 1 Zakiyah, 2 Zakyudin, 3 Aisyah, 4 Fakih, 5 Rodo, 6 Alia, 7 Nek Fitri. Inilah usia PAUD sudah khatam Quran juz amma. Apa tidak merasa bangga sebagai kedua orang tuanya yang akan membebaskan dari api neraka? Ambillah contoh anak-anak kita ini. Ambillah contoh. Maka kata Rasulullah, khairun nas, yang paling baik manusia adalah wa khairun man yamsi alal wajhil ardi, jeung saha anu paling baik? Siapa orang yang paling baik berjalan di atas muka bumi? Siapa? Muallim, yaitu orang yang mengajar ilmu agama, yang mengajar Al-Qur'an. Ya. Idza qala li sadiqul bismillahirrahmanirrahim, kalau si pengajar menyuruh anak-anaknya atau anak muridnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka faqala kadaballahu faqala, maka kalau anak itu mengucapkan bismillah lagi sesuai diperintahkan oleh gurunya, bara'ata li sabiyyi, maka kebaikan untuk anak yang membaca, wa bara'ata li muallimi, dan kebaikan untuk yang mengajarnya, wa bara'ata li abawayhi, dan kebaikan untuk kedua orang tuanya, minan nar, alias bebas dari api neraka. Nah, mengapa ibu bapak di sini ingin bebas dari api neraka, tapi anak-anak suruh main game, main aja gamebot, main aja YouTube, wifi, yang akan menyengsarakan dunia akhirat, menyengsarakan kepada api neraka. Tapi suruh ngaji tidak, pada tidak mau suruh ngaji. Berapa tahun kami mendidik anak putra putri ibu? Apa minta bayaran? Kerongkongan kering, perut lapar, keroncongan, tidak merasa kesel, tidak menggerutu. Tapi ibu datang pada undang di sini saja tidak mau, hanya beberapa saat. Itukah sebagai orang tua yang menandakan terima kasih pada guru? Begitu. Bahkan itu bukan sebagai tanda terima kasih, melecehkan Al-Quran, tidak mau menghormati Al-Quran. Saya dicari di sini bukan karena apa-apa, tapi ini ikhtiar karena disesuaikan dengan fa'idha qulubuhum fansalibu. Dia mempunyai hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk
perdalam ilmu agama. Wa absaruhum, tapi tidak digunakan matanya untuk membaca Al-Quran. Wa asam'ihim, dan telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan tausiah ulama. Itu Al-Quran ini. Fazlidhu minan nar, maka dia akan dibebaskan karena neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah begitu. Jadi beginilah cara berterima kasih pada guru. Mana orang tua yang baik di sini? Mana? Saya tidak minta bayaran. Ada yang mengatakan tidak perlu. Yang penting Allah memberikan rezeki. Karena kalau aku minta bayaran, maka la yaqulu fi butunim illa nar, kecuali api neraka yang dimakan dalam perutnya nantinya. Dalam surat An-Nisa disebutkan begitu. Berapa tahun kami mendidik anak putra putri ibu, cucu ibu, keluarga ibu, tapi mengapa suruh datang sini tepat waktu saja tidak mau, bahkan terlambat, bahkan ada yang tidak datang. Di mana rasa terima kasihnya coba? Di mana mengaku penganut Al-Quran, penganut agama Islamnya? Letaknya jangan ngaku saja DP Ansor, NU, Ahlu Sunnah wal Jamaahnya. Di sinilah kalau betul-betul Ahlu Sunnah wal Jamaah, tepat waktu datang, hormati ulama, hormati guru-guru ngaji. Jangan hanya sadarnya saja narempel. Di mana buktiannya? Hanya merusak agama. Nih, buku inilah yang menerangkan itikad Wahabiyah, Bahimiyah, Al-Halaj, Wahabi, Muhammadiyah, dan sebagainya. Inilah 73 golongan firqah. Di sini diterangkan semuanya, termasuk yang orang-orang pakai cadar tapi melecehkan agama. Di sini ada semua diterangkan. As-Sunnah Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Wahabi, Al-Irsyad, sama itu adalah Ibnu Taimiyah. Isinya Wahabi yang menghancurkan umat Islam sedunia. Karena di sana disebutkan Wahabi, di sini Ahmad Dahlan disebut Muhammadiyah. Jangan hanya mengaku NU, jangan hanya mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Buktinya suruh apa? Membawa salam saja tidak mau. Itulah yang para kecadar yang jenggotnya panjang melarang baca la ilaha illallah, kan begitu. La ilaha illallah padahal diperintahkan oleh Allah dari sejak kami Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai nanti Imam Mahdi. Fa'lam annahu la ilaha illallah.